Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Febiola Amanda dari kelas 11-8 dengan absen 10. Saya akan menjelaskan materi tentang kekuasaan VOC di Indonesia. Masa kekuasaan VOC di Indonesia pada tahun 1602 sampai 1800. VOC sebuah kongsi dagang atau perusahaan perdagangan Belanda di Indonesia yang melatar belakangi para pedagang Belanda datang ke Indonesia bersaing untuk meraih keuntungan berlimpah. Pada masa itu Belanda sedang berperang melawan Spanyol dan Portugis. Pemerintah Belanda akhirnya ingin menyatukan pedagang Belanda dalam satu kongsi perdagangan pemerintahan Belanda. Hal ini menjadi hal ampuh dalam militer dan ekonomi. VOC resmi didirikan pada 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. Tujuan utama didirikannya VOC untuk menghindari persaingan antar pedagang, menguasai dan memonopoli perdagangan rempah. VOC memiliki hak istimewa, yaitu hak oktroy. Hak oktroy, hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, hak melakukan perjanjian dengan raja, dan hak monopoli perdagangan rempah. Selanjutnya, kekuasaan Inggris di Indonesia. Belanda akhirnya berhasil dikalahkan oleh Inggris. Jatuhnya Belanda ke tangan Inggris ditandai dengan adanya perjanjian Tuntang pada tanggal 18 September 1860 1860. Dialisme Inggris di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1811 sampai 1816. Tanggal 18 September 1984, tujuan Inggris di Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia dengan pusat kekuasaan terletak di Batavia. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles serta bidang sosial ekonomi, Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 18 kerisi
Kerisidenan refleks mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang tunai. Konflik yang terjadi di dalam istana, gedung, keraton, yang terjadi dalam keraton Yogyakarta, keraton Yogyakarta refleks mengirimkan pasukan Inggris untuk menyerang keraton Yogyakarta dengan tujuan untuk menurunkan tahta Sultan Hamengkubuwono I karena sosoknya dianggap dapat menjadi musuh dalam pemerintahan Inggris. Kebijakan refleks dalam bidang sosial dan ekonomi mirip dengan sosok Daendels. Sosok Daendels pada masa kekuasaan Republik Batav. Beberapa kebijakan refleks diantaranya menghapus segala bentuk penyerahan wajib seperti penyerahan wajib hasil pertanian, menghapus sistem kerja rodi, dan memperbudak monopoli garam. Menjual tanah kepada swasta dan melanjutkan usaha-usaha penanaman kopi, memberi kebebasan dalam usaha perdagangan, dan
dan memberi kebebasan dalam usaha perdagangan. Dengan memberi kesempatan ini disetujui oleh Raja Belanda Van de Bosch. Kemudian diangkat sebagai gubernur jenderal yang berkuasa di Indonesia, terutama Pulau Jawa. Secara umum, tanam paksa adalah sistem yang mewajibkan para petani pribumi untuk menanam tanaman yang ikut kerja rodi. Konsep Van de Bosch kemudian dikenal dengan istilah kultur stem cell, yang artinya tanam paksa usulan mengenai sistem tanam dapat diekspor di pasar dunia seperti kopi, tembakau, tebu, Dalam pelaksanaan sistem tanam paksa, peran penguasa pribumi sangat penting sebagai penggerak petani dan penghubung dengan pemerintah Belanda. Para penguasa pribumi diberi bonus atau disebut dengan kultur Prosenten.
presenten yang didapat penguasa pribumi oleh karena itu demi dapat kultur presenter yang besar. Kultur hek ku, ku, kultur kultur presenter yang besar. Para penguasa pribumi memaksa. Selanjutnya, materi tanam paksa kekuasaan Belanda di Indonesia. Belanda berhasil mengalahkan pasukan Inggris di daerah Tuntang, Salatiga. Sejak saat itu dimulailah kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia melalui sistem tanam paksa dan sistem usaha swasta. Sejak masa awal kekuasaannya, kondisi perekonomian Belanda maupun tanah jajahannya sedang dalam masa krisis karena mereka banyak mengeluarkan dana untuk membiayai perang pemerintah. Masa awal kekuasaan, kondisi perekonomian Belanda maupun tanah jajahannya sedang untuk membiayai perang pemerintah. Belanda terus mencari cara untuk memperbaiki krisis ini yang mereka alami pada tahun 1829. Seorang tokoh bernama Johannes van de Bus mengajukan usulan pada Raja Belanda mengenai sistem politik dan ekonomi.
Menurut Van de Bus, untuk memperbaiki perekonomian di Belanda, tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang laku di pasaran dunia. Van de Bus berprinsip bahwa tanah jajahan adalah paling subur yang harus eksploitasi semaksimal mungkin untuk keuntungan penjajah sistem penanaman. Menurut Van de Bus, diberlakukan dengan manfaatkan kaum pribumi dengan cara kerja rodi. Selanjutnya, politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka atau open door. Politik pintu terbuka. Politik atau open door policy adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Politik pintu terbuka terdiri dari latar belakang, undang-undang agraria, undang-undang gula, dan dampak politik pintu terbuka dan dampak lainnya. Latar belakang pintu terbuka yaitu penyimpangan tanam paksa yang membawa penderitaan rakyat perkembangannya liberalisme akibat dari Revolusi Prancis dan Revolusi Industri. Kemenangan kaum liberal dalam pelemahan Belanda. Pengusaha Belanda menanamkan modalnya di Indonesia. Adanya Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya. Kebijakan pintu terbuka pada tahun 1870, sistem tanam paksa dihapuskan dan ekonomi diserahkan kepada pihak-pihak swasta. Masuk investor asing dari Belanda, Eropa, Cina, dan lain sebagainya. Hindia Belanda dan sebagainya. Pemerintah hanya sebagai pengawas dan menyediakan fasilitas yang menjunjung perekonomian, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870 dan Undang-Undang Gula 1870. Undang-Undang Agraria yang pertama, pokok-pokok dari Undang-Undang Agraria ialah masyarakat adat diberikan hak atas tanah dan menyewakannya kepada pengusaha swasta. Pengusaha bisa menyewa tanah dari gubernur dalam waktu 15 tahun. Undang-Undang Gula yaitu perusahaan gula
milik pemerintah akan dihapus secara bertahap pada tahun 1891. Semua perusahaan. Latar belakang politik etis. Politik etis atau politik balas budi, latar belakangnya kemakmuran yang dialami Belanda dan kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia. Program politik etis edukasi, program politik etis terdiri dari edukasi, model barat, irigasi, pertanian, imigrasi, dan ada penyimpanan politik etis dan dampak dari politik etis. Dampak politik etis ialah pembangunan sarana dan prasarana yang menjunjung aktivitas pertanian, pembangunan sarana transportasi, memunculkan kaum terpelajar nasional Indonesia, pemerataan penduduk Indonesia, meningkatnya kesadaran bangsa Indonesia untuk meningkatkan hak-haknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.